Saudara-saudaraku sekalian, Islam rahmatan lil alamin merupakan konsep dasar dalam agama Islam yang mana telah termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus terhadap engkau Muhammad terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang bersinar, yang mampu mendamaikan seluruh umat manusia, dan rahmat menjadi, dan Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak terkecuali termasuk jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bahkan sesama manusia. Syekh Muhammad Abduh pernah berkata bahwasannya sinar Islam yang cemerlang akan tertutup oleh umat Islam itu sendiri. Nah, dalam pemahaman Islam rahmatan lil alamin, banyak yang menyangka bahwasannya apabila ada agama Islam, seorang muslim melakukan perlawanan terhadap penjajahan baik secara fisik ataupun non fisik, itu dibilang Islam bukan rahmatan lil alamin. Islam yang seperti itu bukan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan ada juga yang beranggapan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang mengasihi. Mengasihi tersebut apabila terhadap kemungkaran, ia mengasihinya dengan cara menghentikan kemungkaran tersebut. Bukan dengan cara apabila ada suatu kemungkaran lalu orang muslim tersebut tidak menghentikannya. Apabila ada perzinahan yang merajalela, seorang muslim tidak menghentikannya. Ada muslim yang tidak sholat lalu seorang muslim tidak menegurnya. Itu adalah bukan kasih sayang menurut konsep Islam rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua selamat dari pemahaman konsep dasar Islam rahmatan lil alamin yang seperti itu. Rahmat adalah kasih sayang. Jadi Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah rahmat. Berarti Islam adalah kasih sayang Allah yang diperuntukkan terhadap Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad disuruh menyampaikan terhadap umat manusia. Dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW tidak terhadap muslim. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW, kasih sayang Nabi Muhammad tidak terhadap muslim saja, tapi terhadap non muslim pun Nabi Muhammad SAW mengasihi. Contoh seperti pada kejadian Fathul Mekah. Pada kejadian Fathul Mekah, kota Mekah yang di dalamnya kaum Quraisy semua dibantai oleh umat Islam. Nah, ketika sudah ada di kota Mekah, Nabi Muhammad berkata, apabila masih ada seorang non muslim yang hidup, jangan dibunuh, tapi maafkanlah saja mereka, karena kota Mekah haram ada pembunuhan di dalam kota Mekah itu sendiri. Jadi di dalam kisah tersebut kita bisa mengambil bahwasannya Nabi Muhammad mengasihi terhadap sesama Islam dan bahkan terhadap orang yang bukan Islam, itu adalah suatu rahmat. Hadirin rahimakumullah. Di dalam masalah akidah, kita juga harus mengasihi terhadap non-muslim. Contoh mengasihi kita terhadap non-muslim ialah dengan cara kita menghormati perayaan-perayaan hari-hari agama mereka, tidak mengganggunya. Kita menghargailah mereka. Ingin mereka mempunyai hari yang istimewa, kita juga mempunyai hari istimewa. Jadi kita jangan saling menghalangi untuk melakukan hari-hari perayaan kita dan mereka. Karena di dalam Al-Quran, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi hadirin rahimakumullah, dapat saya simpulkan, Islam rahmatan lil alamin adalah agama Islam
yang mengasihi bukan saja terhadap umat muslim itu sendiri, tapi terhadap hewan, terhadap jin, terhadap tumbuh-tumbuhan, bahkan terhadap sesama manusia. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang bisa mendamaikan seluruh umat manusia, bukan Islam yang menjadi contoh tidak baik, bukan Islam yang menjadi radikal, bukan Islam yang liberal. Jadi Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang damai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.